Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Nah, tapi orang yang sakit, rumah sakit, itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat, coba Pak. Gimana otaknya? Gimana otaknya? Gimana otaknya? Ya, dan ini memang betul Pak, media is the real virus. Nah, itu dok. Mudah-mudahan saya termasuk. Jadi caranya ini Pak, virus ini kan menularnya bukan lewat droplet, tapi kan lewat media. Makanya saya pakai cara yang sama. Saya menyebar berita kebenaran itu pun melalui media. Hey, it's me, Theophilus. Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tetap di rumah saja jika memang tidak perlu keluar rumah. Tunda-tunda dulu nongkrongnya supaya COVID ini bisa mereda. Ngomong-ngomong tentang COVID, apakah kalian masih ingat tentang kasus Dr. Lewis Owen? Ya, bagi yang belum tahu mengenai beliau, jadi Dr. Lewis Owen ini adalah dokter yang sempat viral beberapa waktu yang lalu karena dirinya membuat pernyataan mengenai kematian yang terjadi di luar sana bukan karena COVID-19, namun karena interaksi antar obat. Dan dirinya pun sempat ditetapkan sebagai tersangka keonaran pasca membuat pernyataan tersebut. Dan baru-baru ini, dia meminta maaf karena pernyataan tersebut membuat keonaran lewat detik.com. Saya minta maaf atas pernyataan saya, karena pernyataan saya itu sudah membuat kericuhan, ujar Dr. Lewis Owen saat dihubungi pihak detik.com via telepon. Dan kini Dr. Lewis Owen pun dipulangkan oleh Barreskrim Polri yang sempat menanganinya terkait kasus dugaan penyebaran hoax tentang COVID yang menjerat Dr. Lewis ini. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Slamet, mengatakan bahwa Dr. Lewis tidak ditahan karena ada sejumlah hal yang menjadi dasar pertimbangan hingga akhirnya dia diputuskan tidak dilakukan penahanan terhadap Dr. Lewis. Penyidik berkesimpulan Dr. Lewis tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan bukti karena semua barang buktinya sudah ada di tangan polisi. Terlebih lagi, penyidik berkesimpulan bahwa Dr. Lewis tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Yang dimana hal-hal tersebutlah yang membuat Dr. Owen ini tidak ditahan. Bagaimana pandangan Dr. Lewis ini kontra dengan Dr. Tirta? Dokter yang dikenal sebagai influencer kesehatan ini, Dr. Tirta menyampaikan sejak awal kemunculan Dr. Lewis pada Desember 2020, sosoknya kerap menghina Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat IDI di akun media sosial pribadinya. Kemudian pada Februari 2021, Dr. Lewis mulai menyebarkan bahwa corona itu tidak ada, dan berita itu terus diungkapkannya sampai Juni 2021. Terbaru, ia menyebut kematian itu disebabkan karena interaksi antar obat. Menanggapi hal ini, Dr. Tita mengaku sering mengajak Dr. Lewis bergabung dan bertemu dengannya untuk mengklarifikasi segala tudingannya tentang COVID-19 ini. Namun Dr. Lewis selalu menolak dan berujung menghina Dr. Tirta yang disebut sebagai pembantu dari IDI dan WHO ini. Saya sudah mengajaknya bertemu dari bulan Maret sampai bulan Mei, tapi dia terus menolak. Dan saya disebut sebagai antek-antek WHO dan kacung daripada IDI, kata Dr. Tirta dikutip dari tayangan YouTube TV One. Dr. Tirta pernah mengajukan pertanyaan soal kebenaran profesinya sebagai dokter. Namun saat diberi pertanyaan soal skema pendidikan dokter, Dr. Lewis justru memberikan jawaban yang melantur. Kita nggak tahu orang ini benar dokter atau enggak, karena dia nggak tahu skema pendidikan dokter. Kita tes, kamu pendidikannya apa? Dia bilang, saya sih dokter, koas S2. Lah, koas kan bukan S2, ngelantur dia. Jadi kita curiga orang ini ngaku-ngaku sebagai dokter. Dr. Tirta menjelaskan. Selain itu, Dr. Tirta menyampaikan pihak IDI juga melaporkan Dr. Lewis karena dugaan penghinaan kepada IDI. Dr. Tirta juga menambahkan bahwasannya Dr. Lewis akan mengalami banyak permasalahan karena dirinya yang menyebarkan hoax dan juga menghina Ikatan Dokter Indonesia.
Jadi bagaimana pendapat kalian tentang permasalahan ini? Menurut kalian siapa yang lebih benar? Mari tulis di kolom komentar, mari berdiskusi bersama. Berdiskusilah dengan cara yang sehat dan baik. Jangan ada yang saling menghina satu sama lain ataupun dengan kata-kata yang mengandung sara atau kasar. Oke, sampai bertemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Saya akan memberikan berita-berita terupdate lagi selanjutnya. Jadi jangan lupa klik subscribe, komen, dan like jika memang video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Dan nantikan video-video saya selanjutnya dengan berita-berita yang terupdate tentunya. Terima kasih dan